Gue bingung ya, kenapa ya zaman sekarang tuh kayak lu mau nampilin diri lu sendiri itu bagus lah. Tapi kalau misalnya lu menampilkan suatu hal yang gak normalisasi di Indonesia tuh kayak ya lu harus tahu diri gitu. Contohnya apa? Kayak boti. Nah mungkin lu pernah lah di sosial media, mau itu di TikTok atau Instagram. Nah ini dua sosial media atau dua platform yang jadi sarangnya, terutama di TikTok ya Sya. Ketika lu buka TikTok pasti pernah lah lihat orang-orang tuh kayak slang, kayak ya pokoknya udah ketahuan lah ciri-ciri dari boti itu sendiri. Nah tentunya di sini gue tahu kalau misalnya kenapa sih orang-orang itu terlalu menormalisasikan hal kayak gitu. Dan kalau misalnya dia itu pede, percaya diri, tandanya ada dong orang yang dengan sadarnya mereka itu mensupport dia untuk melakukan hal kayak gitu. Makanya dia bisa percaya diri, dia pede dengan ya tau lah lu sendiri lah, dengan penampilannya, dengan sikapnya, segala macamnya. Nah kenapa orang-orang mereka itu makin banyak di Indonesia? Hello guys, welcome in Bang Arjonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa orang boti itu sangat menormalisasikan di Indonesia. Sebelumnya ya lu yang boti sadar lah cuy, cewek itu masih banyak ya, masih banyak yang cantik, masih banyak yang cakep, makin banyak yang seksi segala macamnya. Nah ya lu jangan boti gitu. Dan tentunya ya pasti adalah beberapa alasan kenapa mereka itu mau gitu ngelakuin hal boti atau enggak punya prinsip kalau misalnya gue boti aja kali ya. Yang pertama tentunya mereka merasa kalau misalnya lebih dihargain sama ya sesama jenis dibandingkan sama lawan jenis. Mungkin mereka itu pernah trauma atau nggak pernah apapun itulah intinya yang ngebuat kalau misalnya patah hati, kecewa, capek segala macamnya. Dan kebetulan mereka itu nyaman gitu sama satu orang yang dimana ya udah ya sering curhat, sering jadi bestinya lah, tapi cowok gitu, sesama jenis lah gitu kurang lebih. Dan dari sinilah bibit-bibit atau awal-awal penyebabnya boti itu ada. Yang kedua tentunya lebih terlihat di media sosial. Kalau misalnya lu lihat di zaman sekarang itu kayak udah jadi normalisasi lah, kayak di TikTok lah. Karena dia itu dengan PD-nya kayak misalnya ya udah lebih terekspos aja gitu kegiatan sehari-harinya dia di day in my life, atau nggak mungkin dia cara untuk menyampaikan kayak komunikasinya, materinya, endorsannya segala macamnya. Nah itu bakal ketahuan. Yang ketiga tentunya lingkungan di kota itu lebih bebas. Nah tentunya banyaklah mereka-mereka yang tinggal di Jakarta, Surabaya, Tangerang, Bogor. Mereka itu pasti kalau misalnya tinggal di kota mereka akan makin bebas ya, karena ya kalau misalnya lu tinggal di kota ya udah tetangga lu nggak peduli, ya lingkungan lu nggak peduli, yang peduli cuma keluarga lu. Kalau misalnya lu nggak ada keluarga atau keluarga lu broken home ya udah tinggal lu sendiri dan lu mencari kenyamanan begitu ya cuy. Yang terakhir tentunya efek persepsi atau dari bias otaknya mereka sendiri. Karena mereka itu fokus ke satu hal, yaitu kalau misalnya dia itu merasa meningkat, tentunya ya bisa dibilang dari segi hormon, dari segi apapun itu mungkin ya guys ya, tapi gue kurang tahu. Tapi yang jelas mereka itu kayak ada dopamin yang membuat arah mereka itu ke sana karena mereka itu merasa nyaman gitu. Dari mereka curhat sama jenis atau nggak mungkin mereka slay gitulah pokoknya. Ya kalau misalnya lu sering ke Blok M juga pastinya lu akan ketemu lah kayak mereka itu pakai anting, pakai kayak kayak skincare, bukan skincare juga sih, kayak bleaching gitulah, bleaching. Terus pakai kaosnya itu ketat banget, terus karena jenisnya itu gomber atau gomprang lah, pokoknya kayak kelihatan aja gitu jenis-jenisnya guys ya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak boti di Indonesia? Coba tulis aja di kolom komentar. Dan apakah boti itu baik atau enggak? Coba lagi ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.